What's up, guys? I just got back from vacation. 2 fight announcements for you. First, the co-main event Miami March 9. Di tahun ini tampaknya banyak pertarungan yang menarik yang dihadirkan UFC untuk kepada semua penggemarnya. Dan kelihatannya juga promosi mengalami kesulitan untuk memasangkan dari beberapa petarung yang akan berlaga, baik untuk acara kartu utama maupun kartu pendukungnya. Hal ini terlihat jelas dari pengumuman Dana White yang selalu tidak menyelesaikan satu kartu pertarungan untuk satu acara, atau dengan kata lain terpaksa harus melangsir petarung yang berlaga dalam penyusunannya. Meski demikian, Dana White tetap merasakan tanggung jawab untuk menggelar beberapa pertarungan yang menarik, dan baru saja ada 2 pengumuman resmi dari UFC untuk 2 pertarungan di kelas ringan, dan seperti inilah ketetapannya. Oh yeah, baby. You don't have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Dustin Poirier akhirnya menerima ketetapannya untuk kembali bertarung di Octagon setelah sekian lama menjadi penantian penggemar untuk kartu utama dengan pertarungan 5 ronde di UFC 299 setelah CEO Dana White mengonfirmasi pertarungan tersebut hari ini. Sebelumnya The Diamond belum pernah menginjakkan kakinya kembali di dalam Octagon sejak bulan Juli tahun lalu, ketika pada saat itu petarung asal Louisiana ini menderita kekalahan KO headshot melawan rekan senegaranya Justin Gaethje. Dan sekarang menyusul pengumuman dari UFC, Dustin Poirier akhirnya dipertemukan di acara utama UFC 299 dengan melawan pesaing peringkat ke-12 Beneil Saint-Denis. Meski sebenarnya termasuk ke dalam hal yang agak membingungkan kenapa promosi memasangkan The Highlight dengan pesaing yang berada di luar dari 10 besar, padahal masih banyak lagi pesaing lainnya yang berada di peringkat 10 besar. Ditambah lagi Beneil adalah nama yang jarang muncul ke permukaan media UFC. Namun perlu diketahui bahwa petarung Prancis ini adalah pesaing yang lagi naik daun. Lantas apa hubungannya dengan Poirier yang harus dipasangkan dengannya? Tampaknya kita bisa tebak sendirilah kemana arahnya. Poirier akan berusaha bangkit kembali dari kekalahan yang mengecewakan dengan KO headshot dari Justin Gaethje. Karena di sepanjang karir bertarungnya, Poirier tidak pernah mengalami kekalahan beruntun. Itulah mengapa untuk kali ini adalah salah satu jalan baginya untuk memastikan rekor tersebut ketika menghadapi Beneil Saint-Denis yang akan digelar pada tanggal 9 Maret mendatang. Dan meskipun The Highlight menderita kekalahan satu-satunya di tahun 2023, namun para penggemar akan mengingat kemenangan dominannya atas Michael Chandler yang digelar pada bulan November 2022, yang seharusnya memberinya harapan untuk meraih kemenangan pada pertarungan di tahun berikutnya ketika berhadapan dengan Gaethje. Di sisi lain, Saint-Denis meski seperti yang dikatakan sebelumnya adalah satu nama yang jarang mencuat, namun petarung 28 tahun ini akan mulai membuktikan dirinya di divisi yang dikuasai oleh Islam Makhachev. Dengan datang membawa rekor UFC-nya 5 kemenangan dan satu-satunya kekalahan berasal dari debut UFC-nya pada tahun 2021. Petarung Prancis ini memiliki catatan kemenangan KO yang mengesankan, yang juga melakukan tendangan kepala kepada lawannya Matt Frevola. Dan sekaligus pada pertarungannya di UFC 295 tersebut, Saint-Denis meraih penghargaan bonus performance of the night. Kelebihannya ini jelas terpantau dari catatan tingkat permainan strikingnya dengan persentase 53%, meskipun akurasi takedownnya sangat bernilai rendah yang hanya bersandar pada 36%. Meski demikian, dari usianya yang lebih muda dengan Poirier, ini bisa menjadi satu kekhawatiran bagi petarung Louisiana tersebut. Jangan sampai karir The Highlight ditutup di UFC 299 yang digelar pada tanggal 9 Maret yang akan datang. What's up, guys? I just got back from vacation. 2 fight announcements for you. First, the co-main event Miami March 9th, UFC 299 will be number 3 ranked lightweight Dustin Poirier versus number 12 ranked Benoit Saint-Denis. Saint-Denis is on a 5-fight win streak, with all 5 coming by finish before the 3rd round. He's been saying that he believes he's the new BMF of the UFC, and he'll have the opportunity to prove it against Dustin Poirier. Next,
for UFC 300. Number 1 ranked lightweight Charles Oliveira is taking on number 4 ranked Arman Tsarukyan in a number 1 contender fight. Oliveira was supposed to fight the champ Islam Makhachev, but Islam is still recovering from an injury. Tsarukyan is coming off a vicious knockout of Beneil Dariush. The winner will face Islam when he returns this summer. So, there's 2 big fight announcements for you now. I'll have more for you Tuesday after matchmaking. Good to be back. Selain itu, untuk di kelas ringan lainnya, dengan sebelumnya banyak penggemar telah mendesak promosi untuk mempertemukan mantan juara divisi kelas ringan Charles Oliveira melawan Arman Tsarukyan. Akhirnya promosi juga tidak bisa untuk mengatakan tidak dari potensi pertarungan kedua pesaing elit divisi ringan ini. Dan Awet juga menyertakan keduanya dari pengumuman yang baru saja dirilis, dengan menempatkan keduanya untuk bertarung pada kartu utama UFC 300 yang akan digelar pada bulan April mendatang. Potensi ini juga tampak sangat menarik, karena dari pemberitahuan ini itu mengartikan jika Islam Makhachev akan kembali ke oktagon selepas Ramadan untuk pertarungan perdana di Arab Saudi. Apakah akan menanti pemenang dari pertarungan Oliveira versus Tsarukyan atau lanjut dengan berhadapan dengan Justin Gaethje, petarung yang direkomendasikan Islam sendiri untuk lawan yang berikutnya. Kemudian potensi yang menarik lainnya terkhusus kepada Tsarukyan yang sudah memastikan hasil dari kemenangan melawan Oliveira akan melaju ke tembakan gelar yang berikutnya, di mana petarung Armenia itu masih menyimpan rasa dendam kepada sang juara Islam Makhachev dari pertarungan pertama mereka yang dimenangkan Islam dengan keputusan. Dan dari peluang ini Tsarukyan dipastikan akan berjuang mati-matian untuk mengejar kesempatan tersebut. Dan bagi Oliveira tampaknya tidak ada yang perlu diragukan lagi dari potensi kemenangannya melawan Tsarukyan, yang juga dipastikan akan kepada tembakan gelar, meski sebelumnya telah meninggalkan peluang untuk pertarungan ulangnya dengan Islam Makhachev. Meskipun demikian, sebelumnya UFC tetap akan menggelar pertarungannya dengan Islam Makhachev. Namun seperti yang telah diterangkan CEO UFC tersebut, Islam mengalami cedera ringan dan harus menunggu kembalinya selepas pemulihan yang diperkirakan setelah Ramadan. Dan itulah mengapa promosi menggantikannya dengan Arman Tsarukyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.